Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Ular piton sepanjang 3,5 meter dievakuasi damkar dari saluran pembuangan air di sebuah minimarket. Di segmen 2 kami suguhkan berbagai peristiwa penting dan menarik sepekan terakhir. Di Tarakan, seorang peternak selama 3 tahun memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Menggunakan linggis, regu pemadam dari Posko 1 Kamis siang menggali tanah di halaman minimarket Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang, Samarinda. Mereka melakukan itu untuk mengeluarkan ular piton yang bersembunyi dalam pipa pembuangan di halaman minimarket. Setelah berupaya selama setengah jam, ular dengan panjang lebih 3 meter itu berhasil dikeluarkan dengan cara ditarik. Lamanya proses evakuasi ini karena pembongkaran tanah dilakukan dengan menggunakan linggis. Kita dapat informasi dari masyarakat ada ular piton di pipa saluran air. Pipa saluran air, Pak, ya? Ya. Saat supaya bisa menangkap tadi, apa yang dilakukan sebelumnya, Pak? Kita mencari alat yang kita gunakan seperti linggis dan juga yang lainnya. Dan alhamdulillah berhasil kita tangkap. Oke, yang dibongkar apa, Pak, sebelumnya, Pak? Paping blok ini ya? Paping blok itu yang dibongkar. Oh, karena ularnya bersembunyi di dalam situ ya? Ya, dalam situ, Pak. Dalam situ ya? Kurang lebih berapa lama proses penangkapan tadi, Pak? Mungkin sekitar setengah jam, Pak. Setengah jam ya? Ya. Setelah tertangkap, panjang ular dan beratnya kira-kira berapa? Mungkin 3,5 meter. 3 meter setengah. Dengan berat kurang lebihnya? Mungkin sekitar 15-an. 15 kilo ya? Ya. Ular ini dibawa ke posko damkar dan selanjutnya akan dilepas ke habitatnya semula. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah suasana di salah satu SPBU Jalan MT Haryono, Balikpapan. Di SPBU ini antrean pembelian Pertalite tidak terlihat. Ini jelas berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Pertamina melalui manajer area Kalimantan menyatakan, penyebab utama antrean adalah pertambahan penduduk dan jumlah kendaraan. Penyebab lainnya adalah keterbatasan jumlah SPBU. Mereka begitu yakin dengan analisanya karena antrean pembelian Pertalite di seluruh Kalimantan hanya terjadi di Kaltim, khususnya di Samarinda. Kejadian Pertalite ini kan sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa memang khusus untuk Kaltim lah ya kalau kita bisa katakan ya. Karena kami tidak menemukan antrian-antrian Pertalite di provinsi lain ya Pak Ispi ya. Jadi untuk di 5 Kalimantan ini yang paling ada antrian itu sebenarnya memang cuma Kaltim. Beberapa hal yang mungkin dari analisa kami, yang pertama adalah dinamika penduduknya. Dinamika ya, pertambahan penduduk kah atau mungkin pertambahan kendaraan kah atau apa, ini masih kami analisa terus. Ya, yang pasti sih kalau dari kami yang pasti keterbatasan SPBU. Karena Balikpapan itu wilayahnya luas, SPBU-nya cuma 14. Nah, itu untuk Pertalite. Artinya kalau untuk Pertalite ini memang dinamikanya, kejadiannya memang banyak di lapangan. Tapi untuk stok dan kuota, kami katakan sekali lagi tidak ada masalah dan tidak ada penghapusan Pertalite. Mengenai kelangkaan gas melon, Pertamina juga mengaku heran. Untuk mengatasi hal tersebut, pembelian gas melon wajib dengan menunjukkan KTP. Itu dimaksudkan agar gas melon yang masih disubsidi pemerintah itu tepat sasaran. Ya, pembelian ke pangkalan ini harus mendaftarkan KTP-nya. Karena KTP ini nantinya akan menjadi basis data
Pertamina untuk masuk ke sistem P3KI atau kemiskinan ekstrim, punyanya Kementerian Kementerian PMK, Kemenko PMK. Yang nantinya memang kedepannya tujuannya adalah subsidi tepat LPG 3 kg. Itu kenapa? Karena sudah mulai ada pencatatan Bu, per Januari juga sudah mulai ketat. Pengecer ini sudah mulai kesulitan dapat. Mereka bisa masih dapat, cuma mungkin hanya tidak tersedia stok sebanyak sebelumnya. Dari berbagai upaya yang dilakukan, warga tentu berharap aparat juga bersikap tegas terhadap penyalahgunaan gas LPG maupun Pertalite. Ini dimaksudkan agar kedua hal itu tidak lagi sulit didapatkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengunjung objek wisata Labuan Cermin Biduk-Biduk Berau menyusut. Ini terjadi setelah di lokasi wisata unggulan itu muncul buaya liar dan kondisi tersebut sudah berlangsung setahun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengaku sudah menurunkan tim pemantau dan mendapati buayanya sudah menjauh. Meski begitu, mereka masih menunggu reaksi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hasil penelusuran sementara, didapati masih ada seekor buaya yang berkeliaran. Mereka kini menunggu buaya tersebut keluar dari dalam air untuk ditangkap. Kita mau turun bareng BKSDA, memang kita udah ada janjian di awal Januari ini untuk menangani permasalahan buaya itu di Labuan Cermin. Kita akan turun bersama tim, apakah benar-benar udah clear atau gimana. Tapi memang sebelumnya sudah kita turunkan tim, sudah menyusur, memang tinggal satu ya buayanya, dan itu akhirnya ada kesepakatan ditunggu keluar secara alami. Nah, beberapa hari belakangan ini teman-teman memang menyisir dan menyusur kan, sudah tidak ada lagi sehingga pagarnya sudah ditutup. Sementara Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau, Muhammad Ilyas meminta semua area Labuan Cermin disisir. Ia juga meminta kelompok sadar wisata ikut membantu dengan menggelar patroli guna menemukan posisi buaya tersebut. Oh, yang ini kagak cek ubur-ubur. Seluruh areal itu harus kita tinjau keberadaan buayanya, apakah bersembunyi atau memang tidak ada. Jadi kami juga menyarankan ke Pokdarwis untuk melakukan patroli setiap malam, karena buaya akan lebih terlihat pada malam hari dari cahaya di matanya. Jadi kita harap buayanya memang sudah ada di luar Labuan Cermin. Disbudpar memastikan akan mengumumkan ke publik jika kawasan tersebut sudah terbebas dari ancaman buaya liar tersebut. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.